Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kisi-kisi yakni PTS Sunda kelas 12 ya. Kenapa Bapak membuat penjelasan dimulai dari informatika, kemudian prakarya dan Sunda, namun di kelas 12 baru di Sunda ini saja ya. Insya Allah kedepannya Bapak juga akan menjelaskan yang prakarya gitu ya. Kalau misalkan yang informatika kalau udah nanti insya Allah saya buatkan juga. Ya tujuannya adalah agar nilai kalian tidak terlalu jeblok banget. Hasil kalian PTS tidak terlalu jelek banget ya. Sehingga tetap nanti ujung-ujungnya Bapak lagi yang pusing ya. Makanya Bapak membuat pembahasan ini agar kalian mudah dalam menghafalnya nanti ya. Atau pada malam ini kalian langsung bisa baca-baca bukunya gitu ya. Oke, dipersiapkan. Di sini sudah ada 7 kompetensi ya. Yang dimana ini semuanya hanya satu bab sebenarnya ya. Untuk PTS ini kenapa satu bab? Qadarullah. Karena kita juga pandemi ya, masih PJJ beberapa bulan dari Juli, Agustus, September itu udah 3 bulan padahal Pak. Kenapa baru 1 bulan ya? Saya nggak mau ya seperti ngikutin guru-guru yang lain walaupun memang ada dikatakan kata pemerintah itu ada istilahnya kurikulum yang sedang pandemi ini gitu ya. Boleh katanya dikolaborasi atau misalkan mapelnya itu disingkat-singkat. Namun kompetensi yang kayak gitu sepertinya kurang efektif ya menurut Bapak gitu ya. Maka kalau saya sendiri ya sebagai guru baik itu Sunda, TIK dan prakarya itu seperti nggak mau kalau langsung pindah-pindah gitu ya, hanya sebatas bab 1 beberapa halaman kemudian lanjut bab 2. Enggak, biarinkan saja ya. Karena emang kewajaran juga kalau emang baru PTS ini baru 1 bab, ya wajar saja ya, karena kita juga masih PJJ ya. Kemudian pandemi tidak akan nanti juga kalau misalkan kita sudah PAS atau PAT di ujung atau di akhir semester, insya Allah kita kejar bisa sampai 4 bab lah ya. 4 bab, namun Bapak pilih-pilih bab mana yang misalkan bagus kompetensinya gitu ya. Asalkan jangan sampai ketinggalan saja. Oke. Di sini ada beberapa model atau kompetensi yang saya masukkan untuk membuat soal PTS Sunda ya. Yang pertama ini adalah menganalisis judul, struktur, dan isi dari wawacan ya. Oke, kembali lagi kepada buku paketnya atau e-book yang sudah yang sudah saya sharekan kepada kalian, yakni yang berupa e-book PDF. Tinggal dibuka saja untuk malam ini. Silakan kalian e-booknya persiapkan ya. E-booknya dipersiapkan saja biar ada baca-baca sedikit. Walaupun misalkan tidak banyak, tapi kalian kalau sudah baca minimal ya. Minimalnya kalian bisa memahami apa yang Bapak maksud untuk e-booknya. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk e-booknya kelas 12 ya, bahasa Sunda kelas 12. Yang saya ajarkan pada pertemuan bab pertama ini adalah bab wawacan ya kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin di sini memang ada beberapa wawacan. Nah, contoh ini ada wacan seperti asmarandana ya. Jadi misalkan yang nanti Bapak ambil sebagai soal, misalkan ya, ini perumpamaan saja, misalkan dari wawacan Panji Wulung Asmarandana, Bapak misalkan ambil 4 baris ini sebagai bahan soal ya. Sebagai bahan soal. Kemudian mungkin dibuat soal misalkan ya. Daripada kisi-kisinya ini dalam judulnya apa gitu ya.
Jadi kalau kalian tidak membaca e-book ini, pasti kalian tidak akan bisa menjawab. Misalkan ya, judulnya misalkan melihat gambar itu apa? Wawacan itu apa judulnya? Seperti itu soal-soalnya, mudah banget ya. Kemudian misalkan menanyakan pelaku utama di dalam wawacan tersebut, ya bisa jadi cari misalkan tokoh utamanya, atau misalkan berapa baris ya wawacan tersebut, berapa baris misalkan ya, seperti itu. Itu ada 3 soal ya, ada 3 soal untuk menganalisis judul, struktur, dan isi dari wawacan. Saya nggak ngasih tahu misalkan judulnya apa, wawacan saya nggak ngasih tahu. Mana ada guru yang ngasih tahu soal-soal gitu ya. Bapak hanya menjelaskan saja kisi-kisinya biar kalian pada malam ini bisa membongkar semua e-booknya ya. Baik yang buat besok diujiankan ya. Kemudian metode yang kedua atau kompetensi yang kedua itu menerjemahkan kosakata baru Sunda, Indo, Indo-Sunda ya. Saya ngambil soal ini ada 1 ya. Kalau misalkan tidak ada dalam kurung, maka soal itu hanya 1 munculnya ya. Menerjemahkan kosakata baru, contohnya seperti ini. Contohnya adalah saya ngambil dari wawacan tersebut ya, dari kosakata wawacan misalkan contohnya itu adalah makan misalkan ya. Ini bentuk kata kerja ya, makan. Kemudian kalau diterjemahkan ke dalam Sunda Indo atau Indo-Sunda, maka terjemahnya adalah neda ya, atau bisa jadi dahar ya. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, misalkan bahasa kata kerjanya yang otomatis kan kata kerjanya Sunda ya, karena saya ngambil juga dari dari wawacan yang soal ada kaitan soal dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Namun soal ini adalah acak. Kalau nanti di besok itu acak soalnya ya. Soalnya diacak, memang sama saya diacak, namun gambarnya itu adalah gambar semua, dikasih gambar wawacannya biar kalian tidak pusing. Kemudian berikutnya adalah menganalisis cerita wawacan Panji Wulung. Nah, ini udah ketemu ya Panji Wulung, dikasih tema ya, dikasih judulnya Panji Wulung. Kita cek wawacan Panji Wulung yang mana? Oke, afwan, saya ulangi ya tadi mengenai kompetisi yang kedua. Nah, saya ulangi lagi. Pada kompetisi kedua, nih ada menerjemahkan kosakata baru Sunda, Indo, Indo-Sunda. Di sini adalah saya mengambil kosakata baru dari wawacan yang dimaksud, kemudian diterjemahkan oleh kalian ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya. Contohnya gini, makan dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan artinya adalah neda ya. Ini gampang banget. Tapi intinya kalian kalau sedang ujian tidak boleh melihat kamus ataupun googling ya. Tidak boleh ya, hukumnya haram, dosa ya. Nanti tidak berkah juga ilmunya maupun nilainya juga tidak berkah. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis cerita wawacan Panji Wulung, 2 soal. Menganalisis cerita wawacan Panji Wulung. Ini udah ada ya, Panji Wulung. Silakan kalian buka wawacan Panji Wulung ya. Yang kemarin saya tugaskan kelompok sama kalian. Gak tahu ya anak ikhwan ini ngerjain atau enggak ya. Kelompok gitu ya. Nah, kita lihat, cek Panji Wulung halaman keberapa. Nah, ini Panji Wulung udah muncul. Nah, ringkesan cerita wawacan Panji Wulung halaman 8 ya. Halaman 8 dalam e-booknya kalian baca semua ya. Kemudian kalau bisa isi ya di sini ya. Misalkan pelakunya ini dibaca juga ya. Kemudian isi misalkan pokoknya cobalah contoh-contoh yang di sini, pelatihan-pelatihan di sini kalian isi biar nanti kalau dibaca walaupun banyak, Pak, itu kan berapa halaman, banyak banget, masa dibaca semua? Ya intinya pokoknya namanya juga menghafal ya, berusaha agar nilai maksimal, maka harus kalian harus berjuang, berkorban ya waktunya untuk membaca ini. Kemudian
Kebetulan soalnya untuk kompetensi ini, untuk pembacaan Panji Wulung, yaitu sebanyak dua soal, hanya 2 soal saja, tapi nggak masalah lah ya. Misalkan tokohnya siapa aja di dalam cerita Panji Wulung, kemudian latar temanya seperti apa, seperti itu menganalisis ya soal-soal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menyambungkan kalimat dengan kata kerja bahasa Sunda ya. Nah, ini contohnya, ini ada 4 soal ya. Kata kerja misalkan kayak makan, ini kan kata kerja ya. Misalkan manehna titik-titik nah ya, contohnya adalah manehna titik-titik dahar di warteg. Jadi kata kerjanya apa? Kata sambungnya ya. Kata sambungnya apa? Menyambungkan kalimat ya. Isinya yang tepat, manehna titik-titik dahar di warteg ya. Manehna ya. Bisa beberapa ya, bisa geus ya, geus dahar di warteg atau rek ya. Ini kata kata kerja juga. Rek itu kan mau ya. Mau makan ya. Rek dahar ya. Rek dahar di warteg. Itu seperti itu, soalnya ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Kemudian berikutnya adalah menganalisis cerita dongeng ya. Dongeng di sini saya nggak sebutkan judulnya, namun ini termasuk dongeng binatang ya. Dongeng cerita-cerita binatang. Sebentar. Ya, jadi Afwan untuk sedikit dikasih bocoran untuk kisi-kisi yang ini yang menganalisis cerita dongeng. Ini ceritanya adalah cerita fiksi ya. Seseorang yang misalkan cerita rakyat kemudian dibuat dan cerita tersebut jadi terkenal ya sampai sekarang ya. Nah, itu misalkan si Ajril numpak kuda. Nah, itu misalkan ceritanya seperti itu, judulnya seperti itu ya. Si Ajril numpak kuda ya. Itu judulnya misalkan ya, tapi saya nggak kasih bocoran, maksudnya nggak kasih tahu yang mana ceritanya, nanti biar kalian penasaran ya. Ini mudah banget ya, biasa nanti mencari misalkan di mana soalnya, misalkan di mana si Ajril numpak kuda, misalkan kan ceritanya kan dijelasin ya. Nah, misalkan si Ajril naik kuda itu di Bandung, misalkan jadi isinya di Bandung kali, lihat pilihan di Bandung. Seperti itu, ada 7 soal ya. Kemudian berikutnya adalah menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga udah kalian udah sering banget nih sama saya dari kelas 10 sampai kelas 11 menerjemahkan kalimat. Misalkan oke, kalimat yang ini ya. Kalimat yang ini, manehna rek dahar di warteg, kemudian kita terjemahkan ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia mau makan di warteg. Nah, seperti itu ya. Menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian terakhir, tipe soal terakhir ya, ada 2 soal, yakni menyebutkan jenis-jenis cerita atau dongeng ya. Jadi kalian cari di internet jenis-jenis cerita yang misalkan memang buat edukasi. Contoh misalkan ya, ada fabel ya, contohnya gitu ya. Ada apa lagi ya? Untuk macam-macam dongeng itu banyak di internet, silakan kalian cari sendiri. Misalkan selain itu ada legenda ya. Ada legenda, ada farabel. Kemudian ada apa lagi ya? Ada pamuk, ada mit ya. Pamuk, damit. Tentunya pakai bahasa Sunda ya.
jenis-jenis dongeng di dalam bahasa Sunda. Silakan kalian cari semuanya di dalam internet yang ini nih ya. Kompetensi terakhir ada 2 soal ya, model soal yang terakhir ini ada 2 soal, oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham semua apa yang telah saya jabarkan di sini, dan pada malam ini langsung juga kalian harus membuka e-booknya ya. Coba manfaatkan waktu kalian agar bisa maksimal belajar pada malam ini agar hasil buat besok ya maksimal juga, hasilnya bagus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.